A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam bacaan lain, iswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Wakil dan Porkopinda, Bapak Kapolres beserta jajaran, Bapak Dandim beserta anggota, yang kami muliakan guru kita bersama, Profesor Dr. Ridwan Nurdin, Rektor Institut Agama Islam Negeri Takengon, dan segenap sivitas akademika dan rekan-rekan dosen yang kami muliakan. Perkenankan kami menyampaikan amanah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih sekitar 10 menit. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sepanjang perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah banyak sekali mencatat orang-orang besar. Ada orang yang menjadi besar karena harta, benda, dan kekayaan. Dan suatu hari dia jatuh bangkrut, maka kebesaran itu pun selesai sampai di situ. Ada juga orang yang menjadi besar karena pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Dan suatu saat pangkat, jabatan, dan kekuasaan itu pasti selesai, dan kebesaran itu pun berakhir juga sampai di situ. Ada juga orang yang menjadi besar karena dibesar-besarkan oleh orang lain, dan dia setengah mati melaksanakan segala cara, harta, benda, waktu, tenaga, pikiran dia korbankan untuk mendapatkan kebesaran tersebut. Hingga pada suatu hari terjadilah pergeseran nilai. Masyarakat pun mencemoohkannya. Kebesaran itu pun berakhir juga sampai di situ. Adapun kebesaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulai kemarin telah kita peringati hari kelahirannya, peringatan Maulid Nabi di masjid-masjid, di desa-desa, di kantor-kantor. Nabi Muhammad itu besar bukan karena harta, benda, dan kekayaan, bukan karena pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Pun beliau menjadi besar bukan karena dibesar-besarkan oleh umatnya. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu besar karena dibesarkan oleh Allah. Satu kali orang dibesarkan oleh Allah, satu dunia orang hendak mengecilkannya, yang ia akan tetap besar. Bagaimana dunia mengakui kebesaran Nabi Muhammad sampai saat ini? Bukan hanya umatnya, bukan hanya kita umat Islam, orang non-muslim pun mengakui kebesaran baginda Rasulullah. Tercatat beliau nomor 1 dunia, orang paling sukses. Namun ketika Allah telah mengecilkan kita, satu dunia orang akan membesarkan kita, kita akan tetap kecil. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan oleh Allah melalui kemuliaan akhlaknya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah yang menyampaikan, sungguh wahai Muhammad, engkaulah satu-satunya orang yang paling baik dalam berakhlak dan berbudi pekerti. Maka sahabat bertanya pada waktu itu, ya Ummul Mukminin Aisyah, wahai istri Rasulullah,
Bagaimana sebenarnya akhlak Rasulullah? Maka Ibunda Siti Aisyah pada waktu itu menjawab, khuluquhul Quran. Akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Makanya mungkin sebatas menguatkan, salah bertegah benar berpapah, apa yang dilakukan oleh Bapak Bupati, Bapak Wakil dan pemerintah daerah Aceh Tengah terkait dengan gemar membaca Al-Quran. Beberapa waktu yang lalu melalui Dinas Pendidikan, Arabang Salim izin, hadir ke sekolah-sekolah, dibuatlah satu kegiatan terkait dengan gemar membaca Al-Quran. Program ini sudah bagus Bapak Bupati, tinggal dilanjutkan bagaimana ke depannya agar lebih bagus lagi dan terus mendunia Al-Quran. Kenapa? Karena keteladanan terhadap baginda Rasulullah itu dapat kita pelajari dan kita ketahui, salah satunya dari Al-Quran. Karena rangkuman akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat dalam Al-Quran. Meskipun jangan sampai lupa Bapak Bupati, program-program pokok lainnya ini pun terus harus dibenahi dan kita dukung serta doakan bersama-sama. Mudah-mudahan Aceh Tengah akan lebih baik ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres, Bapak Dandim, kembali kita kepada ayat yang kami bacakan di awal tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam konteks kita kekinian, kita berbicara masalah suri tauladan, keteladanan, meneladani dan diteladani. Kalau kita bicara hari ini terkait dengan kenakalan remaja, bahkan kenakalan orang tua, kenakalan murid-murid di sekolah, beberapa waktu yang lalu kita digemparkan dengan kejadian yang sangat menyedihkan. Pemukulan terhadap anak, asusila terhadap anak. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran etika lainnya. Mengapa hal ini bisa terjadi, majelis yang dirahmati oleh Allah? Mungkin salah satu penyebabnya kita mulai jauh dari Al-Quran. Sehingga keteladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada dalam diri kita. Kita selama ini mungkin hanya memberikan contoh. Lagu ini contoh berpakaian muslim, lagu ini contoh adil, lagu ini contoh kejujuran. Tapi jarang-jarang kita bisa menjadi contoh untuk hal-hal tersebut. Izin kami kepada Bapak Kapolres, Bapak Dandim, semua yang terjadi tentu ada sebabnya. Tentu ada akar permasalahannya. Salah satunya mungkin keteladanan itu yang sudah mulai hilang dari diri kita. Ibu guru misalnya, ini kenapa ibu guru terus yang kena? Karena memang pendidikan itu adalah awal yang harus ditanamkan mulai dari guru, dan ibu guru yang pertama adalah ibu. Bagaimana kita menyaksikan para orang tua, terutama ibu, mengantarkan anaknya sekolah, anaknya berpakaian lengkap, berjilbab dan lain-lain sebagainya. Tidak sedikit dari ibu-ibunya yang pakaiannya tidak sesuai. Begitu juga dengan gurunya, saat bertemu di sekolah, gurunya pakai jilbab, pakai baju, namun sepulang dari sekolah ketemu di pasar, pakaian gurunya sudah berubah. Maka yang melekat dalam otak anak itu, oh ini pakaian sekolah, sedangkan pakaian di rumah adalah seperti pakaian yang dipakai oleh ibu guruku. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sebatas memberikan contoh, tapi jadilah contoh. Jangan sebatas hanya memberikan teladan, tapi jadilah suri tauladan. Bagaimana caranya? Belajar kepada baginda Rasulullah. Melalui apa belajar kepada Rasulullah? Melalui Al-Quran. Maka lagi-lagi majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini tidak main-main. Maka yuk sama-sama kita kembali mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Kemudian majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali dalam sebuah ungkapan mengatakan, ayatakhallaqal abdu bi akhlaqillah ala taqatil basyariyah. Terkait dengan keteladanan terhadap baginda Rasulullah, Allah pun harus kita teladani sebenarnya. Dan itulah satu-satunya teladan kita setelah baginda Rasul. Bagaimana caranya? Ayatakhallaqal abdu bi akhlaqillah ala taqatil basyariyah. Di jajaran pemerintah daerah, di kantor-kantor, di lembaga-lembaga pendidikan, ada pembacaan Asmaul Husna sebelum pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu.
Bagaimana caranya terkait dengan Asmaul Husna ini? Jangan hanya sebatas bacaan, jangan hanya sebatas perlombaan, jangan hanya sebatas hafalan. Namun lebih dari itu aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka meneladani Rasulullah, kembali juga kepada Al-Quran, dikatakan walillahil asmaul husna. Allah itu punya nama-nama yang baik, yang bukan hanya berdoa dengannya, yang bukan hanya dihafalkan berharap syafaat di akhirat. Ini mohon izin jemaah yang mulia, kalau salah mohon dikoreksi. Terkadang kita selama ini sibuk membicarakan masalah akhirat, surga neraka. Padahal kita saat ini berada di dunia. Peringatan Maulid Nabi kebanyakan seremonial, berharap nanti di akhirat dapat syafaat. Pak, Bu, kita masih di dunia. Bagaimana peringatan Maulid Nabi itu kegiatan-kegiatan agama, bukan hanya berharap pahala di akhirat, di dunia pun mendapatkan kebaikan. Maka sering kami sampaikan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup, Allah itu bersifat maha besar. Allahu Akbar. Pak Bupati melantunkan tadi sebelum kita sholat subuh. Allahu Akbar itu artinya Allah maha besar. Artinya apa? Selain Allah itu kecil. Maka hadirkan kebesaran Allah dalam diri kita. Kami berbangga hati dengan jajaran TNI Polri yang berbesar hati, tidak melukai anak-anak muda yang waktu itu sempat berbuat anarkis. Artinya apa? Ada kebesaran Allah dalam diri mereka. Oh, ini anak-anak. Oh, ini mereka tidak ngerti. Oh, ini mereka tidak paham. Maka hadirkan kebesaran Allah dalam diri kita. Selain Allah kecil, jabatan kecil, harta kecil. Kalau itu sudah kecil di mata kita, mudah kita untuk melepaskannya. Mudah kita untuk memberikannya. Allah bersifat Rahman, Allah bersifat Rahim. Hadirkan kasih sayang dalam keseharian kita. Pak, mohon maaf Pak, rasa kasih sayang itu sudah mulai hilang di jalan-jalan. Bagaimana saudara-saudara kita membawa kendaraan yang tidak peduli anak kecil, tidak mengerti orang tua, tidak paham aturan. Lampu merah diterobos, kejar-kejaran dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena kasih sayang sudah mulai hilang. Gemasih dan semayang sudah mulai terkikis dalam diri kita. Anak tu numene anak ni jema numene kin anak tu. Maka hadirkan kebesaran Allah itu dalam diri kita. Maha pengasih, maha penyayang. Dan yang terakhir ini Masjid Al-Latif, lembut. Hadirkan kelembutan dalam diri kita. Hadirkan sifat-sifat Allah yang 99 itu dalam diri kita. Kalau sekiranya setiap kita berusaha untuk meneladani akhlak baginda Rasulullah, ingin meneruskan bagaimana bersifat seperti sifat Allah sesuai dengan kemampuan kita sebagai manusia, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bersama dapat terwujud dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang mulia, apa yang kami sampaikan tidak semuanya benar, banyak kesalahan dan kekeliruan. Terhadap hal itu kami mohon maaf dan mohon untuk dikoreksi. Sekira ada kebenaran-kebenaran yang kami sampaikan, buka hati dan pikiran kita untuk menerima kebesaran tersebut, karena kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.